Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu Paulus dan Barnabas berada di Ikonium, orang-orang Ikonium yang telah mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari Paulus dan Barnabas dengan batu. Setelah mengetahuinya, menyingkirlah rasul-rasul itu ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya. Ia lumpuh sejak dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes. Karena Paulus yang berbicara, maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota dengan membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia itu dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing, namun Ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan." Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mencegah orang banyak mempersembahkan kurban kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah.
Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu, mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada-Mu lah beri kemuliaan. Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada-Mu lah beri kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada kamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku padanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mana yang lebih Anda percaya, kata-kata atau tindakan? Kalau Anda ditanya, mana yang lebih Anda percaya, kata-kata atau tindakan?
Dan kita seringkali sepakat bahwa tindakan itu lebih bisa dipercaya daripada kata-kata. Kenapa? Misalkan ketika orang pacaran mengatakan, aku mencintai kamu, aku sayang kamu. Ketika disuruh jemput jam 7, jemputnya jam 7:30. Bisa percaya kalau dia sayang, kalau dia cinta? Pasti jawabannya gombal. Oleh karena itu, kata-kata itu lebih sulit untuk dipercaya daripada tindak. Yesus sendiri hari ini mengatakan dengan jelas kepada kita, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Tuhan tidak butuh kata-kata kita bahwa kita mengasihi Dia, tetapi Tuhan membutuhkan tindakan nyata kita untuk mengasihi Dia. Dan apa tindakan nyata kita sebagai wujud cinta kita kepada Tuhan? Yaitu menuruti segala perintah-Nya, menuruti firman-Nya. Dan itulah wujud cinta kita kepada Tuhan. Karena Ia sendiri mengatakan dalam bacaan Injil, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Maka suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kalau kita memang mencintai Tuhan, maka wujudkanlah cinta itu dalam hidup kita sehari-hari. Seperti halnya yang dilakukan oleh Tuhan. Dia mengasihi kita, maka kasih-Nya yang begitu besar Ia nyatakan dengan mau mengambil rupa hamba, menderita sengsara, wafat di kayu salib, dan pada akhirnya bangkit pada hari ketiga sebagai wujud cintanya kepada kita. Tuhan tak membutuhkan kata-kata indah kita. Tuhan tak membutuhkan omongan kita. Tuhan tak membutuhkan janji-janji kita. Tetapi Tuhan membutuhkan perbuatan nyata kita, yaitu senantiasa mengikuti apa yang menjadi kehendak. Perintah baru yang diberikan kepada kita adalah hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, mulai dari orang-orang terdekat kita, keluarga kita, suami, istri, anak, dan orang tua kita, teman-teman komunitas kita. Dan itulah wujud bahwa kita mencintai Tuhan kalau dalam hidup sehari-hari kita terus berusaha untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya, tidak hanya mengatakan tetapi melakukannya. Dan itulah yang dinantikan Tuhan dari kita semua.